Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Parlianus Saragi. Saya dari Ruang 2 Manajemen Sore dari Universitas Harapan Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang telah saya buat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dosen pembimbing saya, yaitu Pak Dani Sitompul. Tidak usah lama-lama, saya akan mengajak teman-teman semua untuk ke materi PPT saya sebagai berikut. Marketing Plan Starbucks Corporation. Analisis situasi. Coffee shop saat ini telah menjadi suatu bisnis yang berkembang pesat. Oleh karena itu, Starbucks Coffee sebagai salah satu perintis konsep kedai kopi modern yang menyediakan hidangan kopi siap minum dengan berbagai rasa. Starbucks terus mengeluarkan minuman dengan varian rasa yang berbeda dalam setiap musim, agar tidak kalah dengan coffee shop lainnya seperti Max Coffee, Coffee Bean, Jayco, dan masih banyak lainnya, di mana semua itu menyajikan dengan menu yang tidak jauh berbeda. Analisis situasi. Starbucks Coffee ini memiliki beberapa pesaing yang cukup kompetitif yang berpengaruh pada keuntungan atau laba yang didapatkan perusahaan. Berikut ini adalah data restoran cepat saji terbesar di Indonesia. Yang pertama itu Hoka Hoka Bento, dan yang kedua Starbucks Coffee, dan ketiga Dunkin Donuts, dan yang keempat Jayco, dan kelima Coffee Bean. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Starbucks Coffee merupakan salah satu restoran cepat saji terbesar di Indonesia. Dari data tersebut pula dapat dilihat bahwa pesaing Starbucks sangat banyak dan kompetitif. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan usaha. Untuk itu, Starbucks Coffee perlu meningkatkan analisis strategi pemasaran agar tercapainya suatu visi dan misi tersebut, tercapainya tujuan dan perusahaan. Strategi pemasaran. Visi dan misi Starbucks dalam bahasa Inggris. The company is vision is to establish Starbucks as the most recognized and respected brand in the world. Mrs. Starbucks. The mission of Starbucks is to establish Starbucks as the premier provider of the finest coffee in the world while maintaining our uncompromising principles. While we grow, Starbucks is committed to a role of environmental leadership in all phases of our business. Dan strategi pemasarannya, visi dan misi dalam bahasa Indonesia ada 4. 1. Membangun nilai dasar, dan yang kedua menciptakan image, dan yang ketiga membentuk Starbucks, dan keempat menjadikan Starbucks sebagai merek terkenal dan dihargai. Misinya yaitu ada 6. Yang pertama memahami tentang masalah lingkungan, yang kedua menciptakan solusi yang inovatif dan fleksibel, dan yang ketiga bekerja keras untuk membeli, dan keempat memahami tanggung jawab, dan kelima menanamkan tanggung jawab lingkungan hidup. Yang keenam mengukur dan memonitor kemajuan setiap proyek. Strategi pemasaran. Yang pertama itu menjaga cita rasa kopi. Sejarah Starbucks menunjukkan bahwa mereka menempatkan penekanan yang besar pada kualitas produk kopi mereka. Bahkan jika harga sedikit lebih mahal dari yang diharapkan, sangat sebanding untuk memuaskan pelanggan dengan kaya rasa, lezat, aroma. Yang kedua, tempat kerja. Strategi pemasaran. Starbucks telah berfokus pada menciptakan tempat ketiga bagi setiap produk. Pergi antar ke rumah dan bekerja, Starbucks ingin menciptakan pengalaman bagi pelanggan mereka yang menggabungkan pada jadwal. Dan yang ketiga, menciptakan masyarakat Starbucks. Strategi pemasaran Starbucks diperlukan untuk menciptakan sebuah masyarakat sekitar mereka. Dan yang keempat, pemasaran merek. Strategi pemasaran Starbucks selalu berfokus pada word of mouth, yaitu perkataan mulut. Taktik pemasaran. Produk Starbucks mementingkan rasa kopi yang mereka buat harus sama bagi setiap pelanggan di setiap gerai yang dibukanya. Oleh karena itu, mereka memiliki standar yang sama dari setiap produk kopi yang mereka jual. Harga.
Dari produk yang dijual di Starbucks atau kopi dan makanan, kita tahu bahwa Starbucks selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Oleh karena itu, Starbucks mematok harga kopi mereka di atas rata-rata kopi pada umumnya. Tempat Starbucks biasanya ada di daerah pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat jajanan makanan, dan destinasi pariwisata. Promosi. Contoh dari promosi yang diterapkan untuk semua gerai yaitu promo kartu kredit. Jika kita membeli Starbucks dengan kartu kredit, maka kita bisa mendapatkan cashback. Dan hanya itu saja, ada juga promo kartu member yang berfungsi untuk Starbucks harus menjual 7.500 unit untuk mencapai titik impas. Starbucks tidak akan diproyeksikan untuk mencapai titik impas selama beberapa tahun, karena ini terlalu tinggi untuk proyeksi penjualan Starbucks di tahun pertama. Kontrol implementasi. Tujuan Starbucks adalah mengidentifikasi pencapaian organisasi ini dan menganalisis posisi kompetitif mereka dengan mendiskusikan pengalaman mereka sebelumnya. Starbucks Company beroperasi di lebih dari 25 negara di Amerika Serikat. Dalam dampak lingkungan eksternal, mereka menghadapi banyak program pelatihan untuk karyawan mereka. Melanjutkan pengawasan dan pemantauan cabang. Untuk membentuk opsi strategis, perusahaan Starbucks memperkirakan perubahan dengan memastikan kebetulan tujuan dalam organisasi dan memberikan dasar atas standar untuk mengalokasikan sumber daya organisasi dan membangun nada umum dan iklim organisasi. Dan untuk mencegah mereka yang tidak dapat berpartisipasi lebih jauh dalam kegiatan organisasi. Sehingga biaya, waktu, dan parameter kinerja dapat dinilai dan dikendalikan. Ini juga memfasilitasi penerjemahan tujuan ke dalam struktur kerja yang melibatkan penugasan elemen-elemen yang bertanggung jawab dalam organisasi. Sekian dari hasil presentasi PPT saya. Jika ada yang kurang dan ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.